Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini Bu Santi ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama terkait Farmakope Indonesia ya, yang kita akan coba membuka Farmakope Indonesia edisi 4 yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 1995. Nah, ini halaman pertama, ada cover ya. Kemudian di situ sudah tertera judul, edisi berapa, tahun diterbitkannya, dan oleh Departemen Kesehatan RI ya. Kemudian untuk lembar berikutnya, di sini ada keputusan Menteri Kesehatan terkait pemberlakuan Farmakope Indonesia edisi 4. Nah, otomatis di Farmakope Indonesia edisi sebelumnya atau ke-5 dan ke-6 sudah ada lembar keputusan Menteri Kesehatan RI juga ya, teman-teman. Baik, untuk lembar berikutnya ada beberapa lembar di situ yang memuat beberapa hal ya, dan dilanjutkan dengan lampiran di mana di situ tertulis ada Panitia Farmakope Indonesia ya. Kita tahu bahwa di situ ada ketua umum, pelaksana ketuanya, kemudian wakil ketua pelaksana, ada sekretarisnya, dan ada beberapa seksi-seksi yang terlibat dalam penyusunan Farmakope Indonesia. Di situ ada seksi tata nama, farmasi umum, dan perundang-undangan. Ada juga terkait bidang biologi atau mikrobiologi. Ada farmasetika atau teknologi farmasi ya. Kemudian ada bidang farmakokinetik atau biofarmasi. Ada juga terkait bidang farmakologi atau patologi, toksikologi, ada juga bidang farmakognosi atau fitokimia, ada bidang imunologi atau serologi ya, ada juga bidang klinis maupun bidang kimia analisis atau kimia farmasi dan juga bahan pembanding. Nah, untuk lembar berikutnya juga ada beberapa hal terkait keputusan Menteri Kesehatan ya yang dilanjutkan dengan daftar isi. Nah, di sini di daftar isi ini tertulis bahwa ada sejarah Farmakope Indonesia. Kemudian diikuti dengan daftar sediaan umum ya terkait Farmakope di situ. Ada juga daftar monografi, daftar lampiran, daftar sediaan umum baru ya, ada daftar monografi baru, ada daftar lampiran baru, dan ada beberapa daftar lain meliputi sediaan umum Farmakope Indonesia 3 yang sudah dihapus. Kemudian ada hal-hal juga terkait ketentuan umum, sediaan umum, monografi, dan lain sebagainya ya. Nanti kita bisa lihat disesuaikan dengan halaman yang tertera di sini. Nah, ada lembar kata pengantar ya oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dan kemudian dilanjutkan sejarah Farmakope Indonesia. Nah, kita bisa membaca nanti untuk sejarah Farmakope Indonesia ya di lembar sejarah Farmakope Indonesia. Ada di halaman 20, 21, 22, dan 23. Oke, untuk selanjutnya ada lembar daftar sediaan umum, di mana di situ terdapat 23 sediaan umum ya yang tertera di Farmakope Indonesia edisi 4, teman-teman. Dimulai dari aerosol, kapsul, kompresi, krim, emulsi, ada ekstrak, ada gel, imunosera, implan, infusa, inhalasi, injeksi, irigasi, lozenges, ada optalmik, kemudian ada pasta, plester, pulvis, solutio, suppositoria, kemudian suspensi, ungwentum, ada juga sediaan vaksin ya. Nah, ada 23 sediaan umum yang ada di Farmakope Indonesia edisi 4. Nah, di sini ada daftar monografi terkait
bahan obat ya, dimulai dari abjad A hingga kemudian nanti sampai dengan abjad Z. Jadi ini nanti kita bisa lihat dari monografinya, dan pastinya di Farmakope Indonesia untuk indeks bahan obat itu menggunakan nama resmi, yaitu nama Latin ya. Jadi nanti teman-teman harus juga bisa menghafal atau mengetahui nama resmi maupun nama sinonim dari masing-masing obat ya, teman-teman. Oke, di sini sebagai contoh ada zimsicloridum ya, di poin 995 ada zimsicloridum. Nah, kita harus tahu nanti zimsicloridum mempunyai nama sinonim apa saja, gitu ya. Dan di Farmakope Indonesia edisi 4 ternyata ada beberapa daftar lampiran ya. Apabila kita mau mengetahui uji secara mikrobiologi terkait uji batas mikroba atau uji efektivitas ataupun uji sterilitas, itu kita bisa lihat di topik 51, 61, dan 71 di Farmakope Indonesia. Dan begitu juga seterusnya ya, ada beberapa uji, banyak sekali di sini. Uji dan penetapan kadar lain, kemudian ada terkait informasi indikator biologik, itu pun juga ditayangkan ya di Farmakope. Oke. Kemudian ada daftar sediaan umum baru yang di sini mungkin memang ada informasi baru ya yang bisa kita baca di sini. Terutama untuk gel, implan, irigasi, lozenges, optalmik, dan plester. Oke, untuk daftar monografi baru juga yang mungkin nanti di Farmakope Indonesia sebelumnya itu tidak ada. Tetapi di Farmakope Indonesia edisi 4 ini ada tambahan-tambahan terkait monografi baru yang di sini ya. Jadi nanti kita bisa baca. Oke, setelah ada beberapa daftar monografi baru, ternyata juga ada daftar lampiran baru yang mungkin sebelumnya tidak ada atau belum dimuat di Farmakope Indonesia sebelumnya. Nah, kemudian juga ada beberapa daftar sediaan yang dihapus atau kemudian ada informasi-informasi lain terkait perubahan nama dan judul begitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa perhatikan di Farmakope Indonesia. Nah, ada ketentuan umum yang biasanya memang banyak istilah-istilah baru terkait farmasi yang mungkin mahasiswa farmasi ya yang sebelumnya belum pernah belajar bidang farmasi, maka nanti harus sering-sering membaca ya, sering-sering membaca materi di Farmakope. Karena nanti di sini teman-teman bisa mempelajari istilah-istilah baru terkait bobot atom, kemudian ada nama resmi maupun artikel resmi itu seperti apa yang dimaksud dalam Farmakope Indonesia gitu ya. Kemudian Farmakope Indonesia bisa juga disebut dengan FI. Kemudian ada beberapa istilah terkait apa namanya kelarutan, pemerian, monografi. Kemudian ada terkait wadah yang cocok untuk sediaan atau hal-hal penting lainnya ya yang nanti kita bisa baca di sini. Terutama istilah kelarutan ya. Istilah kelarutan di sini yang biasa kita sering harus kita pahami ya bahwa contohnya dalam kita melarutkan zat obat begitu. Jadi apabila ada suatu zat yang zat tersebut dikategorikan mempunyai kelarutan yang sukar larut. Ya, di sini ada istilah sukar larut. Sukar larut di sini artinya bahwa dalam satu bagian zat tersebut dapat dilarutkan dengan pelarut sebanyak 100 sampai dengan 1000 bagian pelarut.
Nah, di sini istilah-istilah ini kita juga perlu pahami ya. Nanti kita di materi-materi selanjutnya kita akan pelajari. Dan di farmakope ternyata ada ketentuan terkait wadah, kemudian ada ketentuan terkait suhu, kemudian terkait satuan, istilah-istilah satuan, begitu ya. Ada juga sediaan umum yang nanti teman-teman bisa pelajari. Apa sih aerosol itu? Kemudian apa sih bagian-bagian atau komposisi yang harus ada dalam aerosol? Kemudian wadahnya seperti apa? Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan begitu ya. Untuk pembuatannya juga seperti apa, penandaannya begitu baik nanti sediaan kapsul, pil, krim semuanya, sediaan umum lainnya meliputi beberapa hal ya. Jadi nanti bisa dipelajari di sini. Nah, dari beberapa sediaan kita bisa baca terkait keterangannya dan kemudian nanti kita setelah disediaan umum segala informasinya kita bisa dapatkan dari Farmakope Indonesia. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi ya terkait monografi. Monografi itu bisa meliputi pemerian, baik itu warna, bau, rasa, kelarutan dari zat obat yang akan kita racik ya atau kita formulasi gitu. Jadi nanti dari mulai abjad A sampai Z itu ada tertera di Farmakope Indonesia. Nah, banyak sekali ya monografi obatnya. Kita harus tahu di sini cara mencarinya dilihat dari daftar indeksnya nanti ya. Daftar indeks itu ada di bagian belakang. Jadi nanti kita lihat halaman berapa nanti. Nah, di sini sebagai contoh ada Sera Alba. Sera Alba di sini adalah nama resmi ya, nama resmi dari Malam Putih. Di mana Malam Putih itu adalah nama sinonim dari Sera Alba. Nah, di sini nanti tertera monografinya. Jadi Malam Putih itu hasil pemurnian dan apa ini ya? Ya, pengelangan tangan malam kuning dan diperoleh dari sarang lebah madu ya. Jadi dia dari pemurnian lah begitu ya. Dimurnikan dari malam kuning yang diperoleh dari sarang lebah madu. Ya, jadi dia istilahnya itu dipucatkan ya, dipucatkan. Dibuat dari malam kuning begitu. Nah, ini ada ketentuan informasi juga ya terkait pemeriannya. Dia padat, putih, kekuningan, sedikit tembus cahaya begitu. Nah, kemudian bobot jenisnya berapa? Lebih dari 0,95 di situ sudah ada ketentuannya di sini. Nah, dalam mencari monografi obat, maka kita harus menggunakan nama resminya ya, teman-teman. Ini banyak dari abjad A sampai dengan Z. Nah, kemudian kita bisa lihat setelah abjad A sampai Z, ada beberapa lampiran atau informasi ya terkait beberapa hal tadi termasuk penetapan kadar dan lain-lain ya. Nah, untuk cara mencari informasi kita bisa lihat dari halaman belakang yaitu bagian indeks ya. Bagian indeks kita lihat kalau di Farmakope Indonesia edisi 4 itu berawal dari halaman berapa ya kalau kita lihat di sini. Sebentar. Ya, di indeks Farmakope Indonesia edisi 4 di halaman 1263. Nah, di sini mulai dari abjad A sampai dengan Z kita bisa dapatkan halamannya ya. Kita akses halaman berapa begitu. Sebagai contoh apabila kita mau mencari asidum
asetil salisilikum ya. Asidum asetil salisilikum itu ada di halaman berapa? Nah, nanti tertulis di sini. Nah, kalau dalam bentuk sediaan kompresi maka dia di halaman 32. Kalau dia asidum asetil salisilikum yang sediaan kompresi effervescent dia di halaman 35 begitu misalkan ya. Ada juga beberapa senyawa zat obat misalkan kita mau melihat untuk monografi ya, monografinya di sini contohnya CTM gitu ya. Kita ingin mencari monografi CTM, kita tidak bisa nanti tiba-tiba mencari indeks untuk C, T, dan M. Kemudian CTM itu kita harus cari dulu ya nama resminya. Ya, nama resminya itu chlorpheniramine malease. Ya, jadi kita cari dulu chlorpheniramine malease di halaman berapa. Nah, nanti kita ketemu di situ. Chlorpheniramine malease untuk zat aktifnya saja itu di halaman 210. Sedangkan untuk kompresinya ya, chlorpheniramine malease kompresi itu di halaman 211. Nah, teman-teman nanti bisa cek secara mandiri. Oke, dari sini kita akan coba ya, yang bagian 211 ya, 211. Oke, sebentar. Di bagian CTM. Kita cocokkan apakah benar di halaman 211 ada CTM di situ. Oke, sebentar. Di sini ketemu di halaman 211 ya, sesuai dengan indeks bahwa chlorpheniramine malease dalam bentuk kompresi atau di Indonesiakan itu tablet chlorpheniramine malease itu di halaman 211 ya. Kemudian tadi yang zat aktif berupa zat aktif itu di halaman 210. Nah, kalau zat aktif berarti kan dia belum diformulasikan menjadi bentuk sediaan lain ya. Jadi masih dalam zat aktif. Kalau untuk yang kompresi, maka dia sudah diformulasi menjadi tablet. Nah, otomatis nanti untuk informasi terkait monografi akan mempunyai informasi masing-masing. Nah, begitu teman-teman kiranya untuk mencari ya atau mengenalkan farmakope Indonesia seperti ini, silahkan nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuka baik farmakope Indonesia mulai dari edisi 3, 4, 5, dan kemudian 6. Nah, khusus untuk farmakope Indonesia edisi 3, di situ terdapat tabel dosis maksimal ya, di mana nanti ada tabel dosis maksimal untuk masing-masing obat ya, baik nanti untuk dosis dewasa maupun anak di situ ada. Sekian dulu dari Bu Santi, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga pandemi COVID segera berakhir teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.